Kalau ngomongin tempat wisata di kota Solo itu emang nggak ada habisnya. Salah satunya kayak bangunan bergaya kastil Inggris di sini. Berbagi dengan komunitas espresso, Ekspreman Solo dengan secangkir kopi. Silakan Ibu. Silakan Ya, Pak. makasih. Menikmati Kampung Batik Laweyan dengan membatik Al-Quran. Bisa tebak nggak aku lagi di mana? Kalau lagi ada di bangunan kastil tua kayak gini, rasanya tuh kayak lagi di Eropa. Tapi nggak usah jauh-jauh, karena bangunan ini ada di Solo, Jawa Tengah. Yap, Solo. Kota yang erat dengan tradisi dan budaya, tapi juga selalu punya kejutan manis untuk tamu-tamunya. Ini misalnya, bekas pabrik gula yang sempat jadi gudang kertas dan kini bertransformasi jadi Heritage Palace, alias destinasi wisata ala kastil di Eropa. Seru jalan-jalan pokoknya, puas juga pasti selfie-selfie-nya. Karena di sini tempat wisata foto, hari ini aku mau ngasih tips and trick supaya kita bisa foto pakai OOTD yang kece. Yang pertama, pemilihan bahan itu penting supaya kita tetap nyaman kalau lagi foto-foto. Tapi yang gak kalah pentingnya itu pemilihan warna, supaya background kita kontras sama warna baju kita. Dan untuk tips yang kedua adalah jangan cuma bawa satu baju aja, usahain bawa lebih dari satu baju supaya kita bisa dapat banyak foto dengan nuansa yang beda-beda. Selain klasik, area ini masih punya nuansa lain buat memuaskan hasrat foto-fotoan. Ini dia 3D Art Museum. Spotnya macem-macem. Kita bisa foto seperti lagi berdiri di atas jembatan kayu begini. Pose kebingungan cari jalan karena kanan kirinya lava. Pasang ekspresi susah buka pintu dan banyak lagi. Kalau tadi aku udah foto-foto di Museum Transportasi sama 3D Art, sekarang aku lagi ada di Omah Kualik atau Rumah Terbalik. Dalam bahasa Jawa, omah artinya rumah, kualik kebalik. Di sini emang semuanya serba kebalik. Explore sekreatifnya, biar punya kenang-kenangan yang lain dari yang lainnya. Capek keliling-keliling? Nih, bisa jadi tempat buat sejenak isi perut dan istirahat. Konsep kafenya nggak kalah menarik ya. Vintage, klasik. Buat maksimalin nuansa ini, tersedia juga pilihan menu ala Eropa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah nikmat banget. Setelah tadi aku udah keliling-keliling foto-foto, sekarang aku lagi nikmatin afternoon tea ala-ala kerajaan gitu. Dan setelah ini aku bakal ketemu sama satu komunitas yang punya cara dakwah yang unik banget, yaitu melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masih dipancarkan di kawasan Syiar, Jalan Adi Semarang 81 Solo, media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sore hari ini menghadirkan satu narasumber, ada Mbak Mutia Amalia dari host Halal Living ya. Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam Mas. Ya, bagaimana ini kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ya, Mbak Mutia mungkin bisa kenalan terlebih dahulu ini ya kepada pendengar ya. Kebetulan selain jadi host di Halal Living, aku juga fashion influencer yang berhijab. Jadi lebih banyak buat tutorial hijab atau ngasih inspirasi ke orang-orang gimana sih cara memakai baju yang menutup aurat tapi juga tetap stylish. Kalau dari Mbak Mutia sendiri bagaimana nih melihat perkembangan hijab? Dengan syariah, hidup lebih indah. Jadi landasan radio satu ini mengudara, Radio Dakwah Syariah Solo, Jawa Tengah. Menyasar berbagai kalangan usia, komposisi acara 20% nasyid, 80%-nya dakwah. Ya, pendengar, demikian tadi mungkin perbincangan singkat kita dengan Mbak Mutia Amalia ya, host Halal Living. Dan Mbak Mutia, mungkin sebelum kita pamitan ini Mbak Mutia, ada hal-hal yang ingin disampaikan ini untuk pendengar RDS FM? Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing di sini dan mudah-mudahan yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat orang banyak. Ya, pendengar RDS, demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Mutia Amalia. Insya Allah lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran deh, emang seberapa efektif ya di zaman sekarang ini dakwah lewat udara? Oke Mbak Mutia, kita jalan ya. Ini ruang produksi kita ini Mbak Mutia, dan ya seperti ini, tapi memang sempit juga ini ruang kita ini. Tapi mudah-mudahan hasil produksi dari sini mudah-mudahan nggak kalah dengan radio yang lain lah. Yang jelas keterbatasan ini tidak menjadikan kita down gitu, tapi justru menjadi semangat bagi kita. Efektif nggak sih Pak sebenarnya bersyiar atau berdakwah lewat radio ini? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita itu punya grup gitu kan, komunitas pendengar itu. Sampai dengan hari ini ada komunitas pendengar RDS dan itu jalan terus, dan mereka ngadakan kajian kayak gitu, sering jalan itu. Bahkan hari Akad, pokoknya setiap hari Akad itu nampaknya adalah kegiatan para komunitas ini gitu kan. Dan alhamdulillahnya ada juga ketika sebuah kebahagiaan bagi kita Mbak Mutia, ketika orang mendengarkan radio kemudian nelpon ke kita, Mas, ya Allah Mas, subhanallah, gara-gara saya mendengarkan RDS saya kemudian masuk Islam. Itu Mas, ada juga kayak gitu. Ada juga. Maka itu kebahagiaan gitu di situ, itu radio dakwah itu. Maka orang tercerahkan gara-gara mendengarkan kita, itu seperti itu. Berarti impact-nya ke masyarakat itu luar biasa banget ya Pak ya? Selama ini begitulah. Insya Allah yang menjadi penyemangat kita itu kalau ada orang datang kemudian mereka sampai bilang, Mas, radio nggak pernah saya matiin Mas itu. Masya Allah, jadi seperti diingetin, dakwah adalah kewajiban kaum muslim menyebarkan ajaran juga indah Islam. Seperti firman-Nya, hendaknya ada di antara kalian segolong orang yang mendakwah kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Mereka itulah yang sebenarnya orang-orang yang beruntung. Berbagi kebaikan emang bisa macem-macem banget medianya. Termasuk berbagi lewat secangkir kopi.